Kenapa iklan boncos? Kliknya banyak, penjualan cupu. Kira-kira kenapa kok? Apa solusinya nih kok? Gimana caranya biar iklan gua ini kliknya banyak, boncos, kekuras banget untuk budget hariannya iklannya, tapi penjualannya nggak ada. Emang kenapa kok? Dan apa yang terjadi? Oke, kalem. Emang ini banyak banget seller yang nanya dan sampai hari ini masih banyak banget yang kebingungan. Apa sih yang terjadi kok? Kenapa ketika gua beriklan, itu iklannya itu sebenarnya ada yang klik. Ya tapi klik doang, beli mah enggak teman-teman. Jadi di sini gue mengambil sudut pandang gue pribadi, karena gue juga jualan online, gue juga merupakan e-commerce konsultan, gue juga punya klien-klien gue yang gue handle toko e-commerce-nya. Jadi gue semakin mantep untuk menyimpulkan hal ini kepada teman-teman. Sekali lagi disclaimer, ini menurut sudut pandang gue dan menurut analisa gue. Teman-teman boleh percaya, boleh juga tidak. Karena di sini gue hanya bersifat sharing, semua kembali lagi kepada teman-teman semua di sini, mau percaya atau tidak. Silahkan difilter, komen juga terbuka. Kalau misalnya teman-teman punya statement sendiri, silahkan komen aja, feel free teman-teman. Iklan boncos, gue nggak bisa bilang 100% boncos, karena kalian mendapatkan klik, kalian mendapatkan branding, kalian mendapatkan visibilitas. Jadi sebenarnya tergantung juga nih kepada objektif kalian tuh ke arah mana. Kalau misalnya toko baru, menurut gue klik yang banyak adalah hal yang wajar. Tapi kalau misalnya toko kamu udah gede, lalu penjualannya juga udah banyak, tapi kliknya banyak, penjualannya kurang, itu baru something wrong. Kalau menurut gue buat toko-toko baru sih, hal-hal yang biasa ya, karena penjualan kamu belum banyak, toko kamu juga reviewnya masih sedikit, performa kamu juga mungkin belum bagus-bagus banget. Lalu kenapa banyak yang klik tapi nggak ada yang beli kok? Jadi ada banyak faktor banget ya teman-teman. Dari demand produk, harga produk, performa toko, foto produk, dan masih banyak lagi. Kalau gue jelasin satu-satu, guanya lemes teman-teman. Jadi ya intinya kalian tahu lah mengenai hal tersebut. Jadi salah satu faktor utama supaya produk kalian itu ketika banyak diklik, banyak juga yang dibeli adalah dengan mendapatkan penjualan yang banyak dan ulasan bintang itu minimal 4,2 teman-teman. Jadi semakin tinggi orang membeli produk kamu karena penjualannya banyak, lalu bintangnya itu lebih dari 4 atau 4,2. Nah itu masih berpotensial orang-orang beli, rasa belanjanya itu meningkat teman-teman. Tapi buat yang ulasannya masih sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali, itu memang kliknya udah pasti banyak, penjualan sedikit. Karena wajar, seperti yang gue bilang, orang Indonesia punya trust issue yang sangat-sangat besar mengenai perihal hal ini, karena takut nggak sesuai atau gimana, atau mungkin penipu. Jadi pada dasarnya kita itu ragu untuk membeli produk-produk yang ulasannya masih sedikit, kecuali elektronik, apalagi yang udah ada brand. Kenapa? Biasanya untuk produk-produk yang udah ada brand, udah pasti orang berani-berani aja meskipun belum ada penilaian. Karena apa? Karena udah tahu brand tersebut, dan udah tahu bakal ada garansi dan sebagainya. Karena apa? Karena the power of branding. Kalau misalnya kalian punya brand, the power of branding itu sangat-sangat diperlukan. Tapi kalau misalnya kalian menjual produk yang nggak ada brand, memang butuh effort lebih supaya bisa mendapatkan penjualan yang banyak. Klik yang banyak dalam beriklan bukan berarti boncos. Karena justru mendapatkan klik yang banyak itu bagus banget. Berarti kalian mendapatkan next step daripada produk dilihat doang nggak ada yang klik. Ya mending diklik. Nah dari klik kalian juga mendapatkan data. Nah ini kliknya banyak, kok nggak jadi penjualan? Atau mungkin klik banyak, tapi kok kayaknya konversinya cuma sedikit. Klik yang banyak juga sangat-sangat bagus apabila teman-teman mendapatkan klik yang sesuai dengan kata kunci, yang sesuai dengan produk yang kamu jual. Kalau misalnya kalian mendapatkan klik dari kata kunci yang nggak sesuai, itu baru ngaco. Tapi kalau misalnya kalian mendapatkan klik dari kata kunci yang sesuai, gue rasa oke-oke aja, karena ada kemungkinan customer tersebut akan membeli produk nanti. Setidaknya dia udah hafal nama toko kamu, atau mungkin dia udah nge-wishlist, dan sebagainya. Jadi untuk toko baru kebanyakan, ya toko baru, produk baru, itu kalau misalnya kliknya banyak, lalu tingkat konversinya untuk produk tersebut baru di 0,5 sampai 0,8, itu menurut gue masih wajar banget, masih normal banget. Karena ya, yang udah-udah seperti itu. Setelah gue menganalisa toko-toko klien gue juga seperti itu. Untuk produk-produk baru, untuk toko gue pribadi juga sama. Lalu di lain hal, kalau misalnya toko kalian udah gede, kalian mendapatkan traffic dari produk-produk lain. Lalu ada customer yang membeli produk-produk yang udah laku dengan produk-produk baru. Nah, produk baru kan jadi mendapatkan ulasan. Nah, itu bisa jadi bagus tuh nanti ketika kita iklanin. Tapi untuk bener-bener produk fresh, produk baru, apalagi toko baru, dapetin klik
dengan konversi 0,5 sampai 0,8, menurut gua masih normal, wajar banget karena ulasannya belum ada atau masih sedikit. Bahkan bisa gue bilang 0,4 pun masih tergolong normal, teman-teman. Kalau misalnya ulasan udah banyak, ratusan atau mungkin 100 ulasan, let's say kalian mendapatkan konversi 1% sampai 2%, itu juga normal. Iya, gue juga tahu teman-teman ingin mendapatkan konversi misalnya 5%, 8%, 10%. Gue juga tahu. Kita juga tahu, teman-teman pengen mendapatkan efektif iklan yang bagus. ROAS sekecil mungkin. Gue juga tahu, kita semua juga pengen seperti itu. Tapi kembali lagi kepada produk lo ini demand-nya setinggi apa, ulasannya udah sebanyak apa. Kalau ulasannya masih sedikit, lu jangan harap bisa mendapatkan ROAS sekecil mungkin, efektif iklan setinggi mungkin, budget iklan semini mungkin dengan hasil maksimal. Karena kalau kita ngomongin iklan, itu banyak sekali faktornya, teman-teman. Faktor lainnya adalah foto produk, harga produk, deskripsi produk, performa toko, performa produk, demand, dan sebagainya. Luas kan, teman-teman ya. Kalau kita ngomongin data tuh, baik lagi, gue bisa lemes, teman-teman. Jadi kita membahas mengenai banyak kliknya aja dulu nih. Karena lain-lain gue rasa juga udah banyak gue bahas di video-video gue yang lain. Teman bisa nonton. Atau mungkin kalau misalnya teman mau request, silahkan komen aja. Jadi banyak hal yang ngebuat keputusan si buyer akhirnya belanja atau enggak. Kalau misalnya udah dapat klik, itu menurut gue udah respon yang cukup positif dibandingkan dia cuma melihat aja. Tinggal gimana caranya kita melihat, ini kliknya kok kayaknya buruk banget. Kayaknya kliknya tinggi, konversi paling 0,1, 0,2, berarti ada yang salah. Mungkin foto lu, harga lu, tapi kalau misalnya masih 0,5 sampai 0,8, karena ulasannya juga masih sedikit, wajar kok. Pusingnya, ya gue tau juga pusing, karena wajar banget lah. Justru ini menyenangkan, teman-teman. Dimana kita jualan online, kita tuh menganalisa hal-hal seperti ini. Gue yakin banget di sini banyak banget seller yang kena mentalnya, psikologinya kena. Kok iklan boncos? Kok iklan boncos? Iya, gue juga tahu boncos ya. Kita semua pernah mengalami yang namanya boncos. Ya, sampai hari ini pun ada beberapa produk yang masih boncos kok. Cuman karena tujuan gue bukan sales, tapi untuk nge-branding dan visibilitas untuk produk-produk tersebut, ya why not? Jadi semua kembali lagi kepada objektif lu. Lu mau ke arah mana nih? Kalau menurut gue untuk toko baru, produk baru, lu pikirinnya traffic dulu, bukan konversi. Nanti ujung-ujungnya pasti dapat konversi, teman-teman, tenang aja. Cuman ya wajar banget lah, traffic lu masih rendah banget, ulasan lu belum ada dan sebagainya. Jadi ya lu butuh yang namanya branding, butuh yang namanya produk tersebut tuh dibeli dulu supaya banyak ulasan dan sebagainya. Baru nanti lu akan menerima hasil yang memuaskan. Jadi butuh proses, teman-teman, gak ada yang instan kecuali budget marketing lu ratusan juta atau mungkin miliaran untuk ngepromoin toko lu, yaitu mungkin bisa lebih cepat. Tapi kalau budget kita terbatas ya hargai prosesnya lah. Justru di sini menyenangkan ya, dimana kita bisa explore mengenai jualan online. Kalau misalnya bilang jualan online tuh gampang, ya sekarang sulit sih ya. Jadi kalau misalnya lu bilang, jadi sekarang itu jualan online itu lu harus bener-bener serius. Lu harus explore, lu harus analisa. That's why gue buka jasa e-commerce konsultan untuk ngebantu teman-teman di sini sebagai seller online untuk menganalisa hal tersebut. Menganalisa toko kalian, menganalisa iklan kalian, gue setting, lalu gue juga melihat nih produk-produk kalian tuh yang kayak gimana, rekomendasi dan sebagainya. Disinilah tugas gue untuk membantu kalian. Karena gue pun butuh waktu bertahun-tahun untuk mempelajari hal ini. Ingat, bertahun-tahun, bukan waktu yang singkat. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini merasa jualan online kalian belum optimal, kok kayaknya omset gue stuck di 200 juta, 300 juta, atau kok omset gue stuck di 1M, itu gimana lagi ya? Nah, itu bisa gue ekspor lagi, teman-teman. Gue analisa apa yang salah dan apa yang harus kita tingkatkan lagi. Kayak gitu, teman-teman. Sebagai toko udah gue cek dan ya, itu adalah kesimpulan dari gue, teman-teman, mengenai kenapa banyak klik tapi orderan sedikit. Jadi menurut gue, untuk toko-toko baru ya, dan produk-produk baru tentunya. Jadi itu adalah hal yang wajar kalau misalnya lu mendapatkan 0,5 sampai 0,8%. Jadi tugas lu adalah gimana caranya supaya dia bisa mendapatkan traffic lebih atau mungkin membawakan traffic dari produk-produk yang udah laku di toko kalian supaya membeli produk baru tersebut. Semoga video ini dapat membantu kalian dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekali lagi gue ucapkan, yes, pembahasan ini menyenangkan banget. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen aja. Semoga kalian mendapatkan insight baru, pengalaman baru, dan jangan lupa untuk join grup Telegram gue, link di deskripsi. Jangan lupa untuk follow sosial media gue, apalagi Instagram gue ya, karena banyak informasi di sana. Lalu jangan lupa untuk kalau misalnya mau beli kelas online gue, bisa ke bst.store/riogandhi, atau mungkin yang nanya-nanya soal jasa konsultan gua dan sebagainya, kelas-kelas dan apapun itulah, itu bisa ke nomor ini. Itu khusus WhatsApp only untuk menanyakan mengenai jasa konsultan, kelas offline, dan apapun itulah, banyak hal. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.